Pak, Kelapanya udah jadi. Wow, terima kasih Pak. Kita cobain dulu, Sobat Kreatif. Segar. Anda pasti mengenal kelapa muda. Biasanya kita mengkonsumsi airnya untuk diminum, daging kelapanya untuk dimakan. Nah, sebagian besar orang menggunakan kelapa ini untuk konsumsi, tapi ada juga yang menjadikannya limbah seperti batok, serabut yang dibuang begitu saja menjadi sampah. Tapi di tangan orang yang terampil di Subang bisa menjadikan limbah kelapa menjadi barang yang berguna dan juga fungsional serta bernilai ekonomis yang tinggi. Nah, gimana sih produksi limbah kelapa? Kita saksikan dalam Sang Kreator. Tempurung kelapa dan sabut kelapa yang kita kenal dengan limbah dan sampah hanyalah limbah atau bahan arang batok. Namun Sobat Kreatif, bagi Sang Kreator kali ini, sabut dan batok kelapa menjadi barang berharga yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai jual. Beragam karya unik dari sabut kelapa muda dan batok kelapa yang terkesan limbah dan paling banter menjadi arang batok, ternyata warga Subang, Kang Nurdianto, memanfaatkannya menjadi sesuatu yang indah, unik, dan berfaedah. Kepenasaran saya menghantarkan saya ke rumah Kang Nurdianto, pemilik Dakai House, warga Subang yang sedang berbincang dengan karyawannya. Dia memanfaatkan waktunya berkreasi membuat sesuatu dari bahan sabut kelapa. Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam. Wah, ini lagi sibuk nih ya kayaknya nih. Wah, Iya. ini kelapa muda atau apa Pak? Betul, ini dari limbah kelapa muda, Kak. Oh, nah ini Dakai House ya Pak? Iya, betul. Nah, sama Pak Nurdin bukan nih? Betul. Saya Gilang Pak. Oh, sesama Izin. Kok iya. menarik nih kayaknya nih, saya boleh ngobrol-ngobrol tentang Boleh, ini, boleh, Pak? silakan duduk. Oh, siap, Kak Gilang. siap. Silakan. Oke deh Pak. Sambil ini ya, nyiap-nyiapin ya kayaknya ya. Iya. Jadi ini tuh bahan bakunya Pak, limbah Betul. kelapa muda. Betul. Oh, yang saya tahu kalau misalkan kayak gini biasanya limbah kelapa yang udah tua gitu Pak, tapi kalau di sini muda ya? Iya, ini dari kelapa muda justru. Oh, ini dari mana Pak biasanya Bapak ngumpulin bekas-bekas kelapa muda ini? Karena biasanya kalau saya lihat yang masih hijau-hijau kayak gini mah, biasa saya makan gitu sama minum airnya Pak. Iya, kita itu ini ngambil dari pedagang kelapa muda di pinggir-pinggir jalan, Kak. Oh. Gitu. Kita ambil ke sini untuk diproduksi jadi produk. Gitu. Oke. Jadi sebelum jadi produk tuh bahan baku semuanya dipotongin kayak gini. Betul. Oh, Kita pisahin dulu dengan batoknya karena ini kan masih ada batoknya. Oke. Jadi si sabutnya nanti akan terpisah dari batok. Betul. Itu nanti akan beda lagi Pak itu output atau karyanya ya, dari Betul. batok sama Iya. sabutnya. Kita Ini- manfaatin semua serabutnya sama batoknya jadi semua dijadiin produk. Wah, menarik. Ini kan banyak banget nih Pak, karung-karung ini Iya. semuanya isinya limbah-limbah kelapa nih. Iya, betul. Sehari berapa banyak yang datang nih Pak untuk limbah kelapa muda ini? Kalau kita per hari itu sampai 5 sampai 10 karung Kak biasanya untuk diproduksi, dibuatkan produk nanti. Dan yang diproses ini langsung lanjut kemana nih setelahnya? Ada di dalam Kak. Oh. Nanti boleh lihat-lihat kalau misalkan proses produksi untuk jadiin produknya. Nah, saya penasaran nih Sobat Kreatif, gimana caranya limbah kelapa muda bisa jadi produk-produk yang inovatif, kreatif, dan juga fungsional. Saya boleh diajak ke dalam Pak? Boleh, boleh. Oke, Ayo, silakan. kita lanjut ya Pak ya, ngeliat silakan. produksi selanjutnya. Yuk. Siapa sangka, kelapa muda yang hanya air dan daging kelapanya saja yang dikonsumsi sebagai minuman segar, namun bagi owner Dakai House, sabut kelapa, batok kelapa di tangan kreatif dan terampil ini dijadikan benda berguna dan berfungsi. Misal, dibuat alat media tanam, hiasan home decor, dan beberapa alat rumah tangga. Ini kita bawa kemana nih Pak nih? Ini
untuk proses penggilingannya Kang. Oh. Ini tuh. Tapi biasanya ada yang ngerjain juga, Pak? Ada. Jadi saya simpan sini ya, Pak, bantu ya. Nanti biar ini masukin sini untuk digiling. langsung digiling ya nanti sama pegawai Bapak. Oke lah. Gak apa-apa, berarti ini nanti dilanjutin aja sama yang kerja. Saya mau inilah lihat dulu ini nih. Ini berarti hasilnya ya, Iya. hasil penggilingannya Iya. ya. Oke, Pak. Kita geser dulu. Wah. Oh, oke, Pak. Jadi kan udah disimpenin kita di sini ya, Pak ya tadi. Betul. Nanti prosesnya tuh seperti apa nih, Pak, di sini? Jadi setelah masuk penggilingan ini keluarnya jadi seperti ini Kang. Nah ini cuman ini tuh serabutnya masih bercampur sama kokopit. Jadi ada proses lagi nanti. Iya. Ini kan masih ada serbuk-serbuknya nih. Nanti kita pisahin antara seratnya sama serbuknya. Nah ini kan yang serat ini disebut coco fiber. Iya. Nah ini yang serbuknya itu kokopit gitu. Jadi nanti akan ada proses pemisahan ya, Pak ya? Iya ada proses pemisahan. Antara serat sama kokopit. Betul. Nah, itu fungsinya berarti beda, Pak? Beda, fungsinya beda. Antara jadi dari penggilingan ini menghasilkan dua produk. Jadi sama-sama bisa dipakai juga nantinya. Gitu. Iya. Jadi Sobat Kreatif memang ini kalau udah dipisahin seperti ini, disortir, nantinya akan ada dua komponen output karya yang berbeda ya, Pak ya? Betul. Oh, kalau misalnya yang serabut ini biasanya apa? Kita ada dibuat pot, buat serabut kelapa, ada juga buat spons cuci piring dari serabut ini. Ya. Gitu. Kokopit, Kalau kokopit ini hanya untuk media tanam, Kang. jadi khusus ya untuk media tanam ini ya? Betul, untuk media tanam biasanya ini dipakai bagusnya buat pembibitan, Kang. Kalau kokopit ini. Kalau dari segi berat gimana, Pak? Ini saya lihat kan di sini belum terlalu kering ya, Pak ya? Iya, Ini ada betul. proses lagi nggak setelah ini penggilingan? Setelah proses penggilingan ini, ada proses pemisahan, pengayakan, terus ada penjemuran nantinya. Dikeringkan. Ini kan masih basah ya. Ya. Nanti ada proses pengeringan. Baru itu nanti dijadiin produk gitu. Biasanya sekali menggiling Bapak berapa banyak, Pak, ini dari kelapa-kelapa yang sudah tadi dipotong-potong itu, Pak? Biasanya kita sekali ngegiling itu 5 sampai 10 karung untuk limbah kelapa yang kita olah. Nah, dari 5 sampai 10 karung. Jadi setelah nanti proses untuk pengeringan itu nanti beratnya jadi berbeda apa gimana, Pak? Berbeda. Berbeda ya? Karena ini kan ringan banget kan kalau misalkan udah dipisahin dengan kokopitnya. Iya. Jadi lebih ringan dan ini juga sebetulnya kalau misalkan udah dijadiin produk akan sedikit. Gitu. Oke. Nah, berarti setelah dari sini mungkin saya juga bisa ngelihat ya, Pak ya, proses berikutnya mungkin yang udah kering ada ya, Pak ya? Ada. Boleh, siap, Kang. Saya penasaran nih Sobat Kreatif gimana jadinya mungkin kokopit yang sudah dikemas dan juga termasuk coco fiber ini yang nantinya mungkin akan jadi satu produk yang fungsional ya, Pak ya? Betul. Boleh saya diajak ke dalam, Pak? Boleh, Oke, silakan. yuk. Pengrajin kreatif Nurdianto mampu merubah sabut kelapa dan batok kelapa yang kurang termanfaatkan dengan baik. Nurdianto dibantu istrinya mengubah sabut kelapa dan batok kelapa menjadi beragam bentuk karya dan seni, dan beberapa benda fungsional seperti media tanam, kokopit, coco fiber, turus, pot sabut kelapa, dan kebutuhan rumah tangga seperti spons cuci piring, sikat, kotak sabun, kotak tisu, dan home decor pajangan dinding, juga souvenir gantungan kunci, slipper, mangkok, sendok, dan bahan kerajinan coco sheet, aksesoris, hingga anting batok kelapa.
Nah, ini Kang Gilang. Ini lanjutan proses yang tadi. Setelah pengayakan, pengeringan, ini jadinya ini. Ini lebih kering ya Pak ya? Iya, lebih teksturnya ya. kering. Ini yang tadi fiber itu ya, koko Iya, fiber betul. itu ya. Oh iya. Dan ini juga nih ada kokopitnya yang udah dipisahin tuh, hasilnya ini. Oh iya, ini teksturnya jadi lebih lembut ya Pak ya, dan Betul. kayaknya udah beda nih warnanya, lebih hitam Iya. ya, udah tersortir ya Pak ya. Betul. Di belakang juga itu ada proses pengemasan ya di situ Betul, ya. ini pengemasannya yang belum dikemas ada nih Kang. Gitu. Jadi ini kokopitnya setelah dikemas itu, dan ini kita jadiin produk-produknya. Ini ada pot. Oke, ini yang media tanam itu ya Pak ya. Ya, ini Berarti serabutnya jadi pot. Jadi pot nanti Ya. bisa diisi ke kopit segala Betul, diisi kokopit buat tanaman, Kang. Ini juga sama. Ini dari serat kelapa ini. Iya. Coco fiber ini. Bisa jadi seperti ini ya, luar biasa sekali nih Sobat Kreatif. Nah terus ini Pak, ini dari apa nih, batok Nah, ya? proses produksi yang dari awal tadi, yang pemisahan tapas sama batoknya, ini batoknya. Wah, jadi Kita- apa aja ini Pak banyak? Ini bisa dijadiin untuk aksesoris. Ini ada untuk kayak aksesoris anting. Iya. Ada juga untuk ini bikin gantungan kunci, sendal, gitu. Dan ini juga ada untuk pajangan dinding. Wah, banyak juga nih macamnya. Ini ya. batoknya tadi. Ini ada proses lagi ya Pak ya kayaknya. Betul. Seperti anyaman gitu, tapi padahal ini menempelkan beberapa potongan-potongan dari batok Betul. tadi ya. Batok tadi dipotong-potong, ditempelin Kang, gitu. Jadi kreatif banget ya, jadi banyak banget yang dihasilkan dari limbah kelapa tadi ya Pak ya. Betul, Proses Kang. yang cukup panjang, terus akhirnya disortir, dipisahkan beberapa komponen dari limbah kelapanya, jadilah produk-produk yang beragam. Betul. Kebetulan kita juga kan sekarang udah mulai masuk pasar retail di supermarket. Kita di Bandung juga ada beberapa supermarket yang kita kerjasama untuk penjualannya, sampai sampai ke Aceh Kang. Wah. Si kokosit ini yang ya. itu. Oh ini. Iya betul. Ini untuk bahan baku pembuatan sendal hotel Kang. Kita kerjasama sama pengrajin di Aceh, dan kita yang bikin bahan bakunya di sini. Iya. Gitu. Jadi nanti setelah jadi kokosit ini kita kirim ke Aceh. Gitu. Iya. Awalnya saya pikir kalau misalkan dari hasil karya yang dihasilkan dari Dakei House ini hanya sebagai pajangan ataupun juga ya untuk hiasan di dalam rumah, tapi ternyata jadi inovasi juga ya untuk barang-barang seperti sandal hotel, Betul. atau apa kemudian alat spons cuci piring dan sebagainya. Ya, mana tahu mungkin ke depan Bapak punya inovasi-inovasi baru lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan. Nah, ini kan beberapa yang mungkin masih dalam proses ya Pak ya, termasuk juga yang saya lihat di sini. Tapi mungkin workshop atau display yang bisa saya lihat yang sudah jadinya ada juga Pak. Ada Kang. Nah, Silakan, nanti jadi ada di biar sana. lebih detail dan lebih cantik, saya mungkin juga pengen tahu nih gimana sih proses dari mulai awal ketika sudah jadi sekarang dan bisa dipasarkan seluas apa, mungkin ngobrolnya di sana ya Pak ya. Betul Mangga, silakan. Oke, kita akan lihat Sobat Kreatif hasil dari Dakei House dengan yang macam-macam produk yang dihasilkan. Yuk. Proses kreatif Kang Nurdianto dan Leni istrinya dibantu para karyawannya merubah sabut dan batok kelapa menjadi sesuatu yang berguna dan menjadi bagian dari home decor dilakukan dengan cara memilih bahan baku yang berkualitas. Dengan teknik pengolahan yang cukup memadai sehingga menghasilkan produk unggulan. Hal ini pun perlu dibantu dan didorong oleh pihak perindustrian dan UMKM Subang. Dakei House ini termasuk salah satu UMKM yang menjadi binaan dari bidang UMKM yang berada di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. Nah, Dakei House ini memang luar biasa. Jadi bisa mengolah barang yang
orang katakan limbah, tapi bisa menjadi daya jual atau sebuah kreasi produksi yang memang bernilai jual tinggi. Nah, ini kan perlu kreativitas dan perlu inovasi yang tidak mudah dan tidak bisa semua orang bisa. Nah, ini yang kami apresiasi dari Dake House ini. Walau cukup sederhana dan terkesan sempit, namun berkat daya seni yang tinggi, Kang Nurdianto dan Nyonya Leni mampu menata dan memajang karyanya dengan apik dan artistik. Nah, ini galeri kita, Kang Gilang. Oh iya Pak. Iya. Banyak banget ya ternyata ya. Wah, di sini nggak akan sulit untuk milih Pak kalau datang ke sini Pak, ke galeri. Iya, betul. Nah, ini juga ada istri saya yang Oh iya. menginisiasi juga Wah, untuk usaha kita. Halo Ibu, Gilang Bu. Nah, jadi ternyata Ibu yang menginisiasi dari awal ya Bu ya. Betul. Pada saat merintis Dake House ini ya. Wah, mungkin boleh cerita sedikit Bu, kenapa kepikiran Bu untuk bisa istilahnya menjalankan kreativitas melalui limbah kelapa waktu itu? Untuk awalnya sih sebetulnya kita melihat peluang ya, karena saat itu kan masa pandemi, jadi banyak orang tuh yang aktivitasnya biasanya di luar rumah, jadi mengharuskan di dalam rumah. Kondisi saat itu banyak juga yang mulai punya hobi baru tuh, nanam. Akhirnya coba keidean gimana caranya tuh bikin media tanam gitu ya, biar orang tuh betah di rumah. Jadi menghabiskan waktu di rumah itu seneng gitu sama hobinya. Kita itu pertama kali bikin turus gitu. Nah, bikin turus sendiri itu awalnya kita juga manual sih. Yeah. Ternyata setelah produknya jadi, permintaan banyak tuh saat itu. Jadi di masa pandemi yang namanya usaha yang lain mungkin beberapa turun, alhamdulillah kita naik. Karena memang permintaan saat itu lumayan tinggi karena semua orang itu kan mulai punya hobi baru itu bertanam. Ada kepikiran untuk bisa memenuhi customer-customer yang di luar Indonesia nggak sih Bu? Atau go internasional gitu? Atau sudah ada bahkan? Iya, sebetulnya kalau keinginan sudah dari dulu ya, dari saat merintis pun maunya ke sana. Iya. Cuman kan karena kita juga sambil jalan dan alhamdulillah dengan beriringnya waktu gitu sampai saat ini kita juga sudah ada permintaan beberapa untuk keluar sih. Untuk produknya ada beberapa produk, mungkin salah satunya yang spons cuci piring itu ya. Oh iya. Nah, ya itu. Ini ya? Betul, ini sudah ada permintaan Wow. untuk ke Timur Tengah kebetulan. Ini untuk spons cuci piring mungkin tadi juga sudah dijelaskan ya. Iya. Nah, ini tuh kelebihannya zero waste, pertama ramah lingkungan juga. Jadi kalau misalnya sudah dipakai, ini tidak akan menghasilkan limbah. Iya. Gitu. Biasanya yang namanya spons cuci piring, kalau udah nggak dipakai jadi sampah. Dibuang. Dibuang. Kalau ini karena dia dari serat ya. Kalau misalkan sudah tidak dipakai, dicuci, tinggal ditaburin aja di tanaman, jadi kompos, jadi pupuk. Gitu. Jadi Masih memang berguna ya Bu ya? Masih berguna. Jadi dari alam balik lagi ke alam. Iya. Nah Bu, mungkin juga dalam menentukan keinginan pasar gitu kan, ada juga menentukan rentang harga ataupun juga ya tergantung dari value ininya itu gimana Bu? Kisarannya sekarang dari berapa sampai berapa gitu kalau untuk permintaan pasar atau yang sudah ada di sini di galeri? Untuk yang sudah ada sendiri rentangnya dari mulai 10.000 sebetulnya sampai ada juga di kisaran ratusan ya, di 400-an ada tergantung dari si produknya sendiri. Dan kalau produk custom otomatis lebih spesial lagi ya rate-nya ya. Iya. Selain support-support dari pihak luar Pak, pastinya juga Bu Leni sama Pak Nur juga ada keinginan untuk memotivasi sendiri. Apa sih yang bikin semangat untuk tetap merintis dan juga menjalankan produk-produk ini melalui Dake House? Apa sih Pak biasanya gitu? Karena yang lebih memotivasi itu di kita ada yang kerja. Oke. Yang harus, ya mungkin mereka juga akan harus ada yang dinafkahi. Dengan istilahnya produk kita terjual itu menjadi kebanggaan kita karena kita membantu yang lain, orang lain untuk bisa mencari nafkah. Itu salah satunya. Jadi kita juga di sini kan sebagai
membantu orang untuk mendapatkan penghasilan utamanya ya. Terus kita juga ada lagi untuk mengurangi limbah juga. Limbah ini kan sekarang sulit sekali orang itu untuk membuat inovasi kalau misalkan tidak ada contoh. Betul. Makanya kita juga di sini sebagai salah satu contoh lah inovasi bagaimana cara untuk limbah ini menjadi suatu produk yang bernilai, mungkin itu. Nah Pak, kemudian kalau misalkan sobat kreatif ataupun juga masyarakat ingin mengetahui atau cara untuk membeli produk-produk dari Dake House, itu bisa melalui platform apa aja sih Pak atau Bu Leni? Boleh, dari e-commerce. Dari kita sebenarnya ada e-commerce di Shopee, di Facebook, di Tokopedia juga ada. Bisa juga kunjungi Instagram kita di dake.house atau misalkan ke galeri kita ada di Subang dan ada juga mungkin di supermarket yang sudah bekerja sama sama kita, produk kita pasti ada di sana. Emang belum semua untuk kota-kota, masih tertentu untuk produk kita masuk ke sana, tapi insya Allah kedepannya bisa lebih luas lagi jangkauannya untuk bisa pemasaran produk Dake House. Keuletan dan daya juang Kang Nurdianto mampu merubah sabut kelapa dan batok kelapa yang keras menjadi barang berguna yang unik dan berfaedah. Ketekunan dan ketelatenan Kang Nurdianto dan istrinya, sebuah kolaborasi dalam bidang usaha sabut dan batok kelapa, membuktikan limbah menjadi sesuatu yang punya daya jual dan bisa menjadi bagian dari home decor Anda. Wah, luar biasa Pak. Dan Bu Leni makasih banyak nih, saya udah diajak tahu gitu tentang produksi, pembuatan, dan juga melihat hasil-hasil yang sangat kreatif dan inovatif ini. Semoga ke depan semakin berkembang ya Bu ya, Bapak. Dan juga tentunya bisa menginspirasi yang lainnya bahwa dengan mengolah limbah ini bisa menjadi sesuatu gitu. Makasih banyak ya Pak. Ibu makasih banyak ya, dan tentunya Sobat Kreatif, ternyata kalau misalkan limbah diolah dan juga diproduksi di tangan yang terampil bisa menghasilkan sesuatu atau barang-barang fungsional, bahkan juga bernilai ekonomis tinggi. Tidak hanya lingkup di lokal saja, bisa menasional, bahkan juga diharapkan bisa go internasional. Sampai jumpa di Sang Kreator selanjutnya.